Halo semuanya, kembali lagi sama gue Aldo Detektif Aldo. Dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah kejadian yang bisa dibilang salah satu kejadian yang cukup antik dan aneh sebenarnya. Itu soal kejadian sebuah kapal pesiar cukup mewah, isinya juga bule-bule semua. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah berlayar, itu kapal kelistrikannya mati total. Lu bayangin, di kapal pesiar mati lampu. Dan akhirnya ngebuat aktivitas di kapal pesiar ini tuh shutdown dan gak bisa ngelakuin apapun yang berhubungan dengan listrik. Yang tentunya gak bisa makan, gak bisa berak, gak bisa kencing, lu bayangin. Dan terjadinya mati listrik ini akhirnya ada salah satu hal terpenting yang akhirnya gak bisa beroperasi dan mati total. Seperti yang tadi gue bilang adalah dari sisi toilet alias sistem penyiraman klosetnya. Lu bisa bayangin aja gitu ya, penumpang-penumpang yang ada di dalam kapal pesiar yang seharusnya dapetin luxury, kemewahan, kenyamanan dan happy party di sana. Karena ini kan kapalnya party banget gitu ya. Dan akhirnya perjalanan mereka, para penumpang itu malah jadi mimpi buruk yang bikin gumoh semua yang ada di sana. Kita yang nonton aja gumoh gitu kan. Dan pertanyaannya kan, kenapa gumoh? Kenapa gumoh ya? Karena kloset yang ada di kapal yang isinya 4.000 orang lebih itu bule-bule, pasti lebih gede gitu kan. Itu ternyata klosetnya gak bisa dipakai selama berhari-hari, lu bayangin. Dan karena sistem pengolahan air WC-nya juga rusak, akhirnya itu air yang isinya sama air kencing itu akhirnya naik dari tangki pembuangan ke lantai kapal, lu bayangin. Jadi banjir tai, Anda bayangin. So gimana insiden lengkap, salah satu insiden cruise yang paling unik dan terbesar juga sampai mengglobal juga kasusnya pada kala itu gitu ya. Tentang tai meledak ini. So let's begin the case, guys. I lost myself. Poop Cruise from Hell alias kapal pesiar tai dari neraka ya. Sebuah julukan yang dibuat netizen buat sebuah perjalanan kapal pesiar asal Amerika Serikat yang bermasalah di tahun 2013. Sebuah perjalanan kapal pesiar yang diawali dengan rileks dan happy semua, tapi diakhiri dengan banjir air kencing dan juga tai ya pada akhir perjalanannya. Dua hal yang memang semestinya tidak berhubungan juga, yaitu kapal pesiar dan tai gitu kan. Tapi di video kali ini kita bahas aja kenapa hal seabsurd itu bisa terjadi di kapal pesiar mewah yang isinya juga bukan orang-orang susah gitu. Oke, pertama-tama sebenarnya kejadian yang mau gue bahas di sini tuh agak menjijikan ya, karena gue nulisnya juga sambil gumoh-gumoh dikit ya. Tapi di sisi lain ini juga tuh jadi sebuah fenomena yang antik dan mungkin kecil sekali kemungkinannya untuk terjadi di cruise yang ada gitu. Jadi yang mau gue bahas itu adalah sebuah kapal pesiar yang punya nama The Carnival Triumph. Ini sebuah kapal pesiar yang dibikin di Italia, punya 14 dek, bisa nampung 4.000 lebih manusia. Karena secara dimensi kapal ini juga gede banget dengan panjang 272,3 meter, tingginya itu 35,5 meter, dan lebarnya tuh 8 meteran. Dan kapal ini itu beroperasi di bawah perusahaan yang punya nama Carnival Cruise Line. Sebuah perusahaan kapal pesiar yang headquarternya itu ada di Florida, Amerika Serikat. Nah, dari tahun 99 sejak pertama kali kapal ini tuh nyentuh air, sebenarnya kondisinya tuh bisa dibilang oke-oke aja secara penampilan dan juga performa kalau kita lihat historicalnya. Dan gak pernah ada tuh yang namanya berita buruk juga bisa dibilang yang tentang si kapal pesiar yang satu inilah. Jadi bagus-bagus aja. Sampai akhirnya nih di tahun 2013 dilaksanakanlah satu perjalanan kapal pesiar yang benar-benar tidak tanggung-tanggung kesialannya. Oke, jadi trip kapal pesiar yang mau gue bahas di sini tuh dimulai pada tanggal 7 Februari 2013 dan perjalanan si Carnival Triumph ini tuh berlayar dari Galveston, Texas menuju Cozumel, Meksiko dan kembali lagi ke Galveston. Nah, perjalanan mewah ini itu dilakukan selama 4 hari. Dan ya seperti layaknya kapal pesiar lain, di kapal Carnival Triumph juga mereka ini melakukan aktivitas hiburan dari mulai dijamu makanan enak sepuasnya pastinya, minuman alkohol yang gila-gilaan, pemandangan laut yang keren juga pastinya kan. Dan pokoknya ini mah emang perjalanan yang memang seru aja, memang tujuannya memang untuk party-party, namanya Carnival Triumph gitu kan. Dan untuk bikin perjalanan ini jadi pengalaman terbaik, kapal pesiar yang satu ini juga siap dengan banyak banget kru di dalamnya. Yang dimana dari total 4.200 orang yang waktu itu ada di kapal tersebut, 1.200-an orang diantaranya itu adalah kru dari seluruh dunia. Dari mulai kokinya, bartendernya, waitressnya, pokoknya banyak banget lah
Dan emang semuanya itu kerja buat memenuhi kebutuhan dan keinginan semua penumpang sebaik mungkin. Karena ini emang cruise bagus gitu. Bahkan kalau ngomongin dari pekerjaan kokinya sendiri, seminggu di sana itu jam kerjanya bisa sampai 70-an jam atau lebih. Jadi ya mungkin kalau lu jadi koki atau pelayan di sana buat masakin dan ngelayanin 3.000 orang lebih, mungkin sehari lu bakal berdiri sekitar 10 jam atau lebih. Dan memang sehektik itu pekerjaannya demi memenuhi keinginan penumpang yang pastinya banyak yang gila-gila juga gitu kan. Nah, dari sejak keberangkatan mereka di tanggal 7 Februari dari Texas, mereka itu sampai ke Cozumel, Meksiko di tanggal 9. Di hari ketiga lah bisa dibilang. Dan semuanya masih aman, kapalnya juga bisa bertengger dengan aman. Semuanya happy, bisa ngeliat Meksiko kayak gimana, karena kan turun dulu gitu ya. Dan memang disambut juga, dijamu makanan-makanan enak juga, pada party-party juga, pada kobam-kobam di Meksiko. Dan pokoknya turis-turis yang ada di kapal itu pas seneng banget lah. Dan kru kapal juga seneng. All is fine lah pokoknya cruise ini ya. Sampai akhirnya mereka naik lagi gitu kan. Mau pulang ceritanya kan. Jadi dia balik tuh dari Texas. Terus melanjutkan yang namanya perjalanan pulang ke Texas ceritanya nih. Karena memang di keesokan harinya waktu mereka itu udah di kapal buat perjalanan pulang. Di pagi-pagi sekitar jam 6-an pagi lah itu tiba-tiba satu kapal dengan ribuan orang di dalamnya tiba-tiba pada bangun semua. Termasuk para penumpangnya juga yang mayoritasnya pasti lagi pada tidur karena capek dari Meksiko kan. Karena di tengah malam tanggal 10 Februari 2013 alarm kapal yang lagi jalan menuju ke Texas itu tiba-tiba bunyi dengan pesan Alpha Team, Alpha Team, Alpha Team. Ngulang aja terus kayak gitu dia. Makanya semua orang panik. Semua penumpang bangun dan pokoknya semua nggak tahu mau ngapain dan terlebih lagi mereka juga nggak tahu ada apa yang terjadi di kapal tersebut. Padahal habis kobam juga pengeng gitu ya dengerin alarm ya. Dan gak heran juga kenapa mereka semua panik ya, terutama para pengunjung, karena kalau ngomongin yang namanya kapal pesiar bunyi alarm begitu, siapa juga yang tentunya tidak trauma dan ingat sama insiden Titanic. Pasti kan di dalam diri apakah ini akan tenggelam gitu kan. Dan waktu mayoritas dari penumpang itu udah ngumpul di titik kumpul evakuasi yang ada di belakang kapal, tiba-tiba dari exhaust kapal yang bentuknya kayak ekor paus itu keluar asap hitam yang ngebul banget. Dan ya kemungkinan besar di kapal tersebut terjadi yang namanya kebakaran yang belum tahu di area mana. Tapi intinya ada kebakaran yang cukup besar. Tapi dengan udah banyak penumpang yang keluar kamar dan ngumpul di area dek yang terbuka, muncul pengumuman sekitar 15 menitan setelah alarm tersebut bunyi. Yang dimana di jam 6.14 pagi itu mereka mulai dapat pengumuman dari kru bahwa situasinya katanya sudah dalam kendali. Dan direktur kapal tersebut juga ngasih tahu para penumpang buat tetap tenang dan boleh lanjut tidur, boleh lanjut makan, minum, pokoknya lanjutin aktivitas seperti biasa lah. Nah, yang jadi masalah adalah gak lama setelah pengumuman tersebut diinformasikan ke para penumpang, tiba-tiba satu kapal, literally satu kapal ya, mati lampu. Literally mati lampu. Yang ada di dek dalam itu tiba-tiba gelap gulita. Gak ada penerangan sama sekali dan semua yang di dalam jadi panik karena AC juga ikutan mati, lo bayangin. Walaupun untungnya di tahun 2013 udah ada smartphone yang ada lampunya, jadi minimal ada penerangan yang bisa dipakai sama mereka-mereka ini buat evakuasi ke area yang outdoor lah gitu kan. Dan ternyata yang jadi sumber masalah itu, kebakaran itu adalah di bagian generatornya. Yang dimana dari 6 generator itu ada satu yang kebakar dan mati total ternyata. Nah sebenarnya di momen tersebut para kru teknis yang ada di dek kemudi itu masih cukup santai. Karena masalah begini mah di laut ya bisa dikatakan sudah biasa lah. Dan itu cuma jadi tugas para mekanik dan teknisi buat ngebenerin. Paling nunggu apinya padam dulu, nungguin ruangannya adem dan bebas dari asap. Dan ya dari situ mereka tinggal benerin supaya apapun yang rusak itu bisa bekerja normal lagi lah. Tapi masalahnya di sini, di masa-masa para teknisi nyoba buat ngebenerin generator itu ada masalah lain yang ditimbulkan dari matinya listrik di kapal ini. Dan bukan lain masalahnya adalah toiletnya itu nggak mau nge-flush. Alias itu kloset kagak bisa disiram. Ya kan? Gue sih kalau udah begini gue loncat gue. Dan pertanyaannya dari masalah toilet ini adalah apakah ada solusinya? Nah tentu ada dong. Yang solusi number one atau solusi buang air kecil itu adalah kalau laki-laki bisa kencing langsung ke laut. Kalau yang perempuan bisa kencing di pembuangan shower. Jadi kan langsung masuk gitu kan. Sedangkan solusi number yang kedua alias solusi buat beraknya adalah itu mereka dikasih kantong plastik biohazard warna merah. Dan kalau udah
itu kantong plastik kotor, langsung bisa dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Lu bayangin, lu berak di kantong plastik gitu kan. Pecah Anda tidak gitu kan? Penumpang kapal pesiar bayar mahal, disuruh berak di kantong plastik. Biohazard lagi gitu Maksud gue kalau penumpang itu orang-orang yang biasa demen camping atau backpacking ya mungkin aja udah biasa berak di tempat yang nggak biasa atau gali tanah gitu. Tapi masalahnya di sana orang yang datang itu mungkin 99%-nya orang yang punya duit. Yang kalau berak itu pasti di kloset duduk gitu. Dan udah nggak mungkin mereka berak di sembarang tempat. Pasti ada rasa tidak nyaman gitu. Nah ini mereka disuruh berak, lu bayangin, di kantong plastik merah biohazard. Kau bisa bayangkan itu ya. Jadi lu bayangkan sebuah kapal pesiar di tengah laut, gak ada listrik, gak ada penerangan, dan klosetnya gak bisa dipakai buat berak dan kencing. Terlebih lagi masalahnya itu gak berhenti sampai di situ doang, karena ternyata para penumpang-penumpang yang ada di sana itu banyak yang gak mengikuti prosedur solusi berak yang udah dikasih tahu sama para kru di sana. Yang dimana udah tahu itu semua kloset gak bisa dipakai, tapi tetap pada berak di kloset juga. Gitu ya, demi kenyamanan. Jadi memang cukup tidak masuk akal ini ya. Bahkan toilet-toilet itu udah pada menjijikan banget semuanya dan gak ada yang bisa disiram kloset-klosetnya tentunya. Dan ya pokoknya full chaos lah terjadi di kapal pesiar yang satu ini terkait dengan tai. Karena tai ketumpuk tai gitu. Bahkan di sore hari ke hari keempat itu para penumpang udah mulai pada ngeluarin kasur-kasur mereka ke dek terbuka. Dan mereka semua pada tidur-tiduran outdoor aja gitu. Karena saking di dalam itu, di kamar mereka gak ada penerangan dan mereka semua pada kepanasan karena gak ada AC sama sekali. Jadi itu kapal pesiar kalau dilihat dari luar itu udah kayak camp pengungsian. Dimana spray kasur itu pada diiketin di tiang-tiang buat jadi kayak tenda. Kasur-kasur juga udah pada ditaruh di luar semua dan pokoknya bener-bener kacau balau lah semuanya. Dan di besok harinya, di hari kelima perjalanan itu, mereka akhirnya dapat secercah harapan dari pihak kapal pesiar. Karena walaupun listrik di sana mati dan smartphone itu nggak dapat akses internet, tapi akses radio itu masih bisa dipakai. Dan mereka akhirnya dibantu sama kapal pesiar lain dari Carnival Cruise ini. Jadi mereka itu dikirimin bantuan berupa bahan makanan dan juga logistik lain lewat kapal-kapal kecil yang bisa dipakai lah. Dan kalau kalian nanya kenapa nggak dipindahin aja semua orangnya sedikit demi sedikit ke kapal yang satu lagi, ya bisa dibilang impossible juga. Karena di sini kan mereka bisa dibilang udah pada stres, pada panik. Jadi kalau ada pemindahan gitu pasti lu tahu rusuh dan makin chaos. Karena semuanya pengen buru-buru. Apalagi kalau mindahinnya dikit-dikit gitu. Jadi sangat tidak efektif dan malah takutnya jadi bahaya juga buat keselamatan orang-orang ini. Tapi di sisi lain dengan adanya bantuan makanan ini, para penumpang juga malah jadi serakah dan mentingin diri sendiri doang dengan ngambil makanan dan minuman sebanyak-banyaknya yang mereka bisa simpan. Padahal kalau dipikir-pikir itu makanan dan minuman juga bakal basi juga kalau diambil sebanyak-banyaknya begitu. Orang gak ada kulkas, gak ada AC juga gitu kan. Kan ruangannya juga pasti panas, lembab, apalagi mereka ada di tengah laut juga gitu kan. Dan di saat bantuan kapal yang datang juga bisa dibilang itu jadi sebuah titik balik buat para penumpang yang udah berhari-hari nggak dapat update internet karena mereka semua ternyata bisa dapat sinyal wifi dari kapal sebelah yang lagi ikut berlayar juga ngelewatin dia. Dan semuanya langsung ngabarin keluarga mereka, akhirnya ngasih tahu gimana kabar kapal tersebut dan pokoknya informasi tentang kapal yang lagi kacau ini langsung tersebar dengan cepat ke internet dan juga media-media di Amerika Serikat. Makanya di hari kelima media Amerika Serikat udah pada ngeberitain soal masalah kapal pesiar Carnival Triumph yang lagi bermasalah besar terkait dengan dan konsumsi. Di mana mereka itu terjebak di tengah laut dengan mesin dan listrik yang mati, nggak punya akses listrik dan terlebih lagi mereka itu harus berak di kantong plastik biohazard, itu viral kemana-mana. Jadi udah mah di kapalnya chaos, sekarang di media juga chaos karena berita ini jadi gede banget, apalagi mereka juga nggak bisa dikontak dengan mudah. Karena nggak ada akses internet di kapalnya, karena kan mati listriknya kan. Bahkan kalau ngomongin seberapa chaosnya kapal itu, di sana mereka juga ternyata menghadapi bencana lebih lagi ketika yang gue bilang lagi itu tadi terjadi terus menerus. Dimana orang-orang itu pada nggak nurut dan tetap pakai WC secara seenaknya karena itu air yang masuk ke pembuangan dan seharusnya diproses di bak comberan gitu ya. Dan itu nggak keproses karena listriknya mati dan akhirnya itu semua air yang tidak terproses itu naik lagi tiba-tiba dan memenuhi lantai kapal pesiar. Dan harus lu note bahwa yang naik itu bukan air bersih, tapi ada campuran tainya, ada campuran air kencingnya, pokoknya chaos banget. Dan ditambah lagi,
Dengan keadaan kapal yang sudah sebegitu chaosnya, ada bagian manajemen kru kapal yang akhirnya memutuskan buat membuka bar dan ngebagiin minum keras secara gratis. Mabok-mabok gratis. Lu bayangin apakah nggak tuolol itu orang-orang udah pada chaos malah ditambah alkohol. Hancur lepas itu kapal kan. Dan ya setelah bar dibuka dan minuman dibagiin secara gratis, banyak banget kegilaan yang terjadi di sana. Dari mulai ada yang ngelemparin kantong ke laut dan malah kena orang di dek bawah. Ada yang mabok tepar di lorong kapal. Dan yang paling pecah itu adalah soal masalah hubungan laki-laki dan wanita di depan keramaian. Di open deck lu bayangin, dia bikin anak. Karena mungkin udah stres juga dan didorong dengan alkohol yang gratis juga gitu kan. Itu orang-orang jadi pada gila dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan seharusnya tidak pernah dilakukan juga gitu. Sebenarnya di hari-hari genting kayak gini kan harusnya tidak begitu gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan di sore hari ke-5 itu juga sebenarnya ada berita baik. Jadi walaupun dikasih kobam-kobam gratis sebenarnya ada berita baik juga dari kapal derek yang akhirnya datang ke sana. Dan yang selanjutnya terjadi adalah happy ending. Harusnya dong, tapi kan bohong. Ceritanya tidak sependek itu. Karena waktu kapal derek tersebut datang dan narik kapal mereka ke pesisir Amerika, itu kapal yang ditarik kan pasti berubah posisi dan gerak gitu kan. Karena selama mesinnya mati ngambang-ngambang nih, jadi gerak terus gitu kan. Dan di sana terjadi bencana yang lebih parah lagi. Yaitu si air comberan yang sudah meluap ini sambil ditarik ya kan. Jadi airnya goyang-goyang dan akhirnya bleber kemana-mana, lu bayangin ya. Tadi kan steady-steady aja itu airnya kan. Kali ini airnya ikut kopyak-kopyak kemana-mana setelah lagi diderek. Jadi dari mulai kamar kru itu udah air coklat yang bau pesing banget dan kayak kebun binatang lah gitu ya. Udah gitu di lorong kapal juga semuanya udah banjir kotoran dan air kencing. Dan pokoknya itu kapal beneran udah kayak bencana. Dan terlebih lagi bencananya bau banget gitu. Dan jelas ini jadi bahaya banget buat kesehatan tentunya. Karena di situ ada ya apa E. coli gitu kan, ada salmonella dan pokoknya itu air comberan mah udah nightmare banget coy buat para penumpang di sana. Udah gitu mah dikopiok-kopiok gitu sambil diderek gitu kan. Dan setelah kapal derek tersebut datang juga bukan berarti mereka bisa fast travel dan langsung sampai ke pesisir gitu kan. Karena mereka itu butuh total 3 hari lu bayangin sampai akhirnya bisa bertengger di pesisir daerah Mobile, Alabama. Waktu mereka udah deket ke pesisir juga udah mulai banyak speedboat dan juga helikopter media yang ngeliput mereka. Karena kan ternyata di luar kapal itu udah rame banget berita tentang mereka. Semua media udah berani ngeberitain soal hal ini. Dan kalau ngomongin dari sisi legal pun udah ada pengacara yang mau ngurusin tentang kejadian ini. Karena ternyata ini kapal tuh di 2 tahun terakhir udah sempet ngalamin namanya 9 kali kerusakan saluran bahan bakar di kapal tersebut waktu kapalnya tuh lagi berlayar. Dan ini tuh hal yang cukup gila buat terjadi karena ya berarti kan kalau 9 kali terjadi dalam kurun waktu 2 tahun, harusnya emang ada yang salah di bagian mesin kapal tersebut ya kan. Apalagi kerusakan yang terjadi di perjalanan kali ini juga udah gak masuk akal. Karena semua kabel yang ada di ruang teknisi itu benar-benar kebakar karena ada saluran bahan bakar yang bocor. Dan itu semua ludes jadi gosong yang kalau mungkin kebocorannya lebih gede lagi bisa aja kebakar sampai ke bagian dek penumpang. Tapi masalah selanjutnya dari kejadian kapal pesiar ini adalah memang dari sisi tiketnya. Yang dimana pihak Carnival itu sama sekali gak menuliskan jaminan keselamatan dan kelayakan berlayar dengan kapal pesiar mereka. Jadi lu beli tiket kalau tenggelam gak bisa nuntut. Bahkan mereka juga bilang bahwa mereka gak menjanjikan makanan yang cukup dan sehat, lu bayangin. Gak menjanjikan kebersihan juga katanya. Jadi ngopiak mah wajar gitu kan. Dan juga kondisi pelayaran yang aman. Dia tidak menjanjikan itu semua, lu bayangin. Gendeng gak? Dan pada akhirnya dengan banyaknya berita yang beredar dan juga tekanan masyarakat. Karena tadinya kan berita ini kan disembunyikan gitu kan. Setelah meledak viral gitu kan. Akhirnya di pertengahan April itu pihak kapal pesiar ini ngasih $500 sebagai kompensasi ke setiap penumpang mereka. Dan mereka juga ngasih 1 kali trip kapal pesiar gratis kalau para penumpang yang kena bala tadi mau ikut lagi trip-trip selanjutnya. Yang kayaknya juga tidak akan ada yang mau gitu ya. Setelah itu sih trauma semuanya kayaknya. Sebenarnya traumanya lebih kepada trauma tai itu ya. Kalau bisa berak sih menurut gue sih masih aman gitu. Tapi itu dia. Emang jadi chaos karena listrik mati aja memang ya. Jadi semua makanan-makanan mahal itu yang taruh kulkas itu kan juga pasti udah pada busuk semua gitu kan. Jadi lu bayangin dalam berhari-hari lu cuma bisa menikmati biskuit sebagai makan siang lu atau roti-roti kering sebagai makan siang lu yang tadinya lu makan sepuasnya. Karena biasa di cruise kan bisa makan sepuasnya ya dan daging protein di mana-mana. Bisa makan kue dan segala macam. Kali ini lu cuma makan kering-kering, biskuit, roti lu bayangin. Terus berak lu pasti kan padet ya, seret banget gitu kan ya. Itu pasti kan keras gitu ya. Terus lu harus berak di atas tai orang lain kalau misalnya lu tidak mau berak di kantong plastik merah. Lu bayangin jadi di kloset
ditutup tisu, terus berak lagi, tutup tisu, berak lagi, tutup tisu gitu. Apalagi mereka juga kan, wah gila-gila gitu ya, ngeri-ngeri gitu kan ya. Jadi suka-suka dia aja semua ya, udah ngambang, hancur, makanya kapal ini akhirnya jadi sebuah fenomena yang besar banget beritanya. Lu bayangin di Amerika Serikat cuma perkara saluran tai mampet. Jadi berita yang luar biasa besar. Dan akhirnya menjadi salah satu hal yang akhirnya mengubah landscape pelayaran cruise di Amerika Serikat juga terkait dengan jaminan keamanan dan kawan-kawannya. Dan akhirnya sebagai ngomongin Carnival Triumph-nya juga, sekarang kapalnya sih setahu gue udah beroperasi lagi dengan nama yang berbeda setahu gue. Jadi udah beroperasi, gue gak tahu apakah udah di maintenance atau kayak gimana, tapi yang pasti line-nya ini kan salah satu cruise line yang besar juga di Amerika Serikat. Jadi ini cukup kredibel dan cukup besar. Jadi cukup gak nyangka kalau misalnya bisa terjadi kematian listrik dan kebakaran kayak gitu ya. Tapi pasti ini line yang besar, makanya pada awalnya tuh disembunyikan juga beritanya, diumpetin gitu kan, sampai akhirnya viral lewat internet atau handphone sosial media dari para penumpang yang kebetulan kena internet dari kapal sebelah gitu. Kalau itu tidak ada kapal sebelah yang bisa ngasih internet tuh ya pada saat itu, mungkin beritanya nggak akan sebesar ini dan mungkin kita cuma tahu bahwa kapalnya mogok doang dan diselamatkan. Ya itulah dia cruise yang kasusnya adalah berhubungan dengan BAB ya. Lu setelah kayaknya kalau lu abis naik cruise itu lu akan sangat-sangat bersyukur punya WC yang bentuknya kayak apapun tapi bisa di flush. Mengajarkan kita bersyukur, yang penting tidak meluap ke ruang tamu gitu kan. Gimana sentimen kalian terkait dengan kasus kali ini? Silakan drop aja di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video soal cruise yang bau sekali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, follow gue di @rivaldo_santosa. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya, masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So, see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.